Selamat sore saudara-saudara, perkenalkan nama saya Okta Putra Jagia. Saya mahasiswa seminari dari Sekolah Tinggi Teologi Soteria Purwokerto. Pada kesempatan ini saya mau menyeringkan kepada kita bagaimana menanggapi undangan dari Tuhan. Beberapa puluh tahun yang lalu ada sebuah berita yang mengejutkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya akan terjadi pada tanggal 10 Oktober 1843. Tetapi karena Tuhan tidak kunjung datang, lalu direvisi dengan mengubahnya menjadi tanggal 22 Oktober 1844. Sampai pada hari dan tanggal yang ditentukan ternyata Tuhan tidak datang. Dan ini dikemukakan oleh William Miller. Kemudian muncul lagi saksi Yehova menyatakan kedatangan Yesus yang kedua kalinya akan terjadi pada tahun 1874. Kemudian mereka revisi menjadi tahun 1914, direvisi kembali 1918, kemudian direvisi kembali 1920, kemudian direvisi kembali 1925, dan terakhir tahun 1999. Dan bukan hanya sampai pada tahun itu, sampai sekarang Tuhan pun masih belum datang, kan? Jadi saudara-saudara, yang Anda dan saya butuhkan adalah bukan mempermasalahkan kedatangan Tuhan yang kedua, tetapi bagaimana menanggapi undangan dari Tuhan. Seperti apa menanggapi undangan dari Tuhan? Mari kita bersama-sama periksa Alkitab kita di dalam Lukas pasal 14, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Ayat ke-12 berbunyi demikian. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Ayat 13, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi konflik dalam teks ini adalah orang kaya undang temannya yang kaya, kok tidak datang? Dan pesta orang kaya juga yang datang orang miskin semua. Jadi seperti apa pesta tersebut? Diagnosis yang perlu kita mengerti di sini, mengapa orang yang diundang tidak mau datang? Kalau saudara-saudara lebih menganalisis lagi teks-teks selanjut dari ayat ini, nah kemudian mengapa ada orang miskin yang sudah datang kemudian diusir? Jadi ini surprise truth yang boleh teman-teman ambil. Jadi keseringan orang yang diundang tidak menghargai pribadi yang mengundang. Jadi perlu dipikirkan ini. Jika yang undang Anda adalah raja dari segala raja, apakah saudara berani menolak? Tuhan sudah jadi begitu biasa bagi beberapa orang, sehingga tidak ada pribadi yang spesial. Dan orang miskin kemudian diundang, wajib berpakaian beretika yang cocok dengan pesta orang kaya. Jadi good news yang boleh saudara-saudara kenal, yaitu ini. Tuhan Allah tidak menciptakan manusia untuk binasa, dan tangannya selalu terbuka bagi siapa yang mau datang. Jadi Tuhan Yesus Kristus telah mengundang kita dan telah mengetuk hati kita. Sehingga di dalam Matius pasal 11 ayat 28, Yesus mengundang kita dengan penuh kelembutan dan dengan penuh keramahan mengajak kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, coba pikirkan ayat ini. Jadi apakah Anda mau buka pintu? Apakah Anda mau datang? Nah, ada dua resolusi yang bisa saya berikan kepada kita dari renungan ini. Itu pertama, kapan Anda merasa dapat undangan dari Tuhan? Undangan itu adalah sebuah kehormatan, itu adalah sebuah hak istimewa. Dan panggilan
itu ada pertanggungjawaban yang orang miskin mungkin lalai. Kedua, sekarang ini Anda merasa terundang, Anda merasa terpanggil. Bagi saudara-saudara yang Kristen maupun yang non-Kristen, baik saudara-saudara yang suka bergereja maupun yang tidak suka bergereja, ini yang perlu saudara pikirkan, ini yang perlu kita kerjakan. Apa kewajiban istimewa yang perlu Anda penuhi yang nantinya akan buat Anda menikmati hak istimewa? Sekali lagi, apa kewajiban istimewa yang perlu Anda penuhi yang nantinya akan buat Anda menikmati hak istimewa daripada Tuhan? Demikian yang bisa saya sharingkan buat kita. Semoga saudara-saudara boleh memahami dan boleh mengerti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.